Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan program tax amnesty bukan upaya untuk menjebak pengusaha. Dengan program tersebut, pemerintah justru memberikan kesempatan bagi dunia usaha untuk mendapat keringanan dalam tunggakan pajaknya. Untuk memperlancar pelaksanaan program itu, Kementerian Keuangan mempercepat penyusunan instrumen peraturan terkait masuknya dana tax amnesty ke Indonesia. Menko mentargetkan aturan untuk tersebut dapat dikeluarkan pekan depan. Menko menambahkan program tax amnesty mendapat perhatian besar dari Presiden, terlihat dari gencarnya sosialisasi yang dilakukan Presiden Joko Widodo ke sejumlah kota besar dalam 2 bulan terakhir. Nanya kan satu hal, another PNK seperti tadi instrumen untuk investasi, kami masih akan terus berkolaborasi dengan Bank Indonesia, OJK, dengan bursa supaya instrumen-instrumen yang memang akan dijadikan tempat untuk menggunakan atau menyalurkan dana-dana itu akan sudah siap dengan peraturan-peraturannya. Sekarang tim saya sedang kerja siang malam weekend gitu, semoga bisa keluar. Moga-moga beberapa hal bisa kita kerjakan dalam early minggu depan. Namun saya ingin sampaikan ya, yang mengenai investasi ini kan tidak perlu harus sekarang. Kalau Anda melakukan deklarasi, kemudian bayar tebusan, uang itu harus tinggal 3 tahun. Itu. Anda menyaksikan News Update pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat, saya Wiki Adrian. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menegur 10 daerah yang lambat menggunakan APBD. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan teguran Presiden itu tidak untuk menyudutkan daerah atau provinsi tertentu. Sri Mulyani mengatakan apa yang disampaikan Presiden Jokowi dalam rapat koordinasi tim pengendali inflasi daerah kemarin soal penyerapan anggaran bukan untuk mempermalukan daerah tertentu. Yang menjelaskan teguran Presiden adalah untuk mengingatkan kepala daerah segera menggunakan transfer dana pemerintah pusat kepada daerah masing-masing untuk kepentingan rakyat. Dalam pernyataan kemarin, Jokowi mengatakan penyerapan APBD harus ditingkatkan untuk menggerakkan ekonomi daerah. Daerah yang memang memiliki penerimaan sangat banyak, terutama dari dana bagi hasil, mereka itu tidak harus menghabiskan seluruh anggarannya, sama seperti daerah-daerah negara kaya di dunia yang kaya natural resource. Kalau Anda punya natural resource pas harganya tinggi, itu bisa di-save atau ditabung. Jadi saya tidak mengatakan kita menyalahkan atau dalam hal ini mempermalukan, tidak. Tapi pada hari ini kalau bagi daerah kan Bapak Presiden kemarin menyampaikan sangat spesifik. Ada daerah yang sebetulnya dari sisi APBD-nya maupun dari produk domestik bruto atau ekonomi daerahnya itu size-nya sangat kecil. Dan tidak ada pihak swasta yang cukup untuk menciptakan kegiatan ekonomi. Jadi APBD itu peranannya penting sekali. Presiden Joko Widodo meminta Menpan RB untuk mengkaji penghematan anggaran operasional di kalangan PNS. Menpan Asman Abnur berencana untuk membuat kinerja pelayanan PNS setara dengan kerja pegawai swasta. Asman diminta mengkaji pemborosan biaya operasional yang terjadi di institusi. Tidak ada lagi nanti pemborosan dalam tata kelola pemerintahan ini. Contohnya, masing-masing departemen kan sekarang punya tempat pelatihan, badan pelatihan tersendiri sendiri. Nah, sekarang tempat pelatihan itu ada dipakai, ada yang enggak. Nah, ini nanti akan disatukan, penggunaannya dikaji betul, mana yang betul-betul berguna, mana yang enggak. Ada juga yang tempat pelatihannya cuma 1 tahun dipakai 1 kali, 2 kali. Nah, sementara itu kan pemborosan yang luar biasa. Jadi hal-hal seperti ini salah satu contoh, banyak lagi yang lain. Jadi nantinya pelatihan bagi PNS itu akan lebih sering lagi gitu ya? Ya, lebih simpel lah ya. Dan tempat-tempat pelatihan masing-masing kementerian itu, ya mungkin gedung-gedungnya juga mungkin jadi terkoneksi satu sama lain. Nah, itu salah satunya. Salah satunya? Ya. Kalau yang soal PNS sendiri ada maksudnya ya moratorium misalkan? Masih belum ya, nanti masih dalam rangka pendataan secara detail, terutama data-data kepegawaian ya, yang antara pemerintah kabupaten kota dengan satu provinsinya belum nyambung, antara provinsi dengan badan kepegawaian belum nyambung. Jadi kalau kita lihat di daerah-daerah sekarang kan masih banyak yang mau naik pangkat harus suruh fotokopi lagi berkasnya, ya kan?
Badan sudah kerja 10 tahun, masa badan kepegawaiannya harus minta fotokopi lagi. Hal-hal seperti ini nggak boleh terjadi. DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama sekaligus bakal calon gubernur DKI Jakarta petahana menanggapi bahwa isu pengunduran diri dari Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini. Menurut Ahok, meski Risma ingin berkompetisi di Jakarta, dirinya tidak takut pada siapapun yang akan menjadi lawannya dalam Pilkada 2017 mendatang. Ahok mengatakan jika dirinya menjadi petahana gubernur DKI Jakarta, tidak perlu takut pada siapapun yang akan menjadi gubernur. Ahok yakin kinerjanya selama ini untuk Jakarta dinilai baik. Namun demikian, Ahok menilai masyarakat juga harus cerdas memilih calon gubernur DKI Jakarta nantinya. Ahok merasa senang ketika makin banyak para tokoh yang ingin menjadi gubernur DKI Jakarta. Masyarakat Jakarta juga akan diuntungkan mempunyai kandidat yang banyak dengan kemampuan yang baik. Ahok menghimbau kepada warga Jakarta agar memilih gubernur Jakarta nanti yang harus lebih baik dari Ahok agar Jakarta lebih maju. Nah, kalau jadi petahana juga sama. Kamu nggak usah pusingin mau siapapun mau jadi gubernur. Lu santai aja. Selama kamu kerjanya benar, tinggal adu. Asal masyarakat cerdas juga ya. Kan masih kalau nggak cerdas juga mau ngapain. Kalau masyarakatnya bisa pilih, kalau ada yang lebih baik dari saya, lebih terbukti dari saya, kamu pilih saya mah kamu bodoh. Kamu harus pilih orang yang lebih baik, lebih jujur, lebih transparan, sistemnya semua dari saya. Supaya Jakarta mungkin di tangan orang itu lebih cepat majunya daripada saya lebih lambat. Sama-sama pintar, sama-sama jujur juga mesti pilih yang lebih cepat dong. Ya, sementara itu musisi Ahmad Dhani beserta beberapa tokoh lainnya mendeklarasikan dukungan kepada Rizal Ramli dan Sandiaga Uno untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta. Ahmad Dhani mendeklarasikan dukungannya kepada Rizal Ramli dan Sandiaga Uno dengan sebutan orang kita. Pentolan grup band Dewa 19 ini mengatakan bahwa Rizal Ramli dan Sandiaga Uno memiliki kriteria yang baik, yaitu membela kepentingan rakyat dan tidak setuju atas kebijakan pemerintah yang tidak pro kepada rakyat. Rencananya orang kita akan melakukan pendekatan ke beberapa partai politik untuk memberikan aspirasinya dan mencari dukungan kepada partai politik untuk mengusung Sandiaga Uno dan Rizal Ramli dalam Pilkada DKI. Itu orang kita di sini mendeklarasikan Rizal Ramli dan Sandiaga Uno berpasangan untuk membela rakyat dan tidak ada sangkut pautnya dengan pengembang. Saya yakin dua pasangan ini adalah pasangan yang tidak bersentuhan dengan pengembang. Ya, sejumlah organisasi kemasyarakatan menyatakan mendukung mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli mendapat untuk maju menjadi calon gubernur DKI Jakarta 2017. Namun Rizal mengatakan belum memiliki keinginan untuk menjadi penantang sang petahana Basuki Cahayapurnama. Tadi ya saya sempat dapat kabar nih Pak, nama Bapak salah satunya sudah mulai sering nih disebutkan untuk maju DKI 1. Gimana nih Pak? Belum kepikiran. Kenapa belum kepikiran? Bapak sudah mengurusi negara, pastinya ngurusi DKI Jakarta Bapak juga bisa. Belum kepikiran, Caca, ya kan. Memang sejak saya berhenti dari kabinet, saya juga kaget dan terharu. Banyak sekali rakyat biasa, tokoh-tokoh masyarakat datang ke rumah, ke kantor, nggak berhenti-berhenti. Ada yang sampai jam 10 malam. Tamu-tamu Bapak dari daerah, ada nggak tamu partai politik Pak? Jangan-jangan sudah mulai ada nih Pak, sudah melirik-lirik Bapak. Ada beberapa pengurus partai politik datang ke rumah, ngobrol, ya kan, macam-macam, dari macam-macam partai. Karena saya kan temannya banyak banget, Caca, dari segala lingkungan. Iya. Oke, kalau misalnya nih Pak, Bapak melihat sekarang dan harapan Bapak ke depannya, apa sih Pak? Kalau saya sih lihatnya begini,
Jakarta ini kota yang sebetulnya sangat potensial. Gubernur yang saya kagumi, sahabat senior, adalah Bang Ali. Pada waktu itu Jakarta nggak ada duit, tapi dia bisa bikin taman-taman bagus, bisa bikin gelanggang remaja bagus-bagus, bisa bikin kolam renang, bisa tata Jakarta. Padahal waktu itu nggak ada uang Jakarta. Sekarang uang Pemda itu banyak sekali. Ratusan kali zaman Bang Ali. Tapi yang rakyat dapatkan di Jakarta itu nyaris sedikit sekali. Caca, kalau kamu jalan di kampung-kampung Jakarta, kamu lihat rakyat biasa mesti beli air bersih lebih mahal dari orang kota. Ini nggak benar, Caca. Kampung-kampungnya padat, kumuh. Zaman Bang Ali ada kampung improvement project. Kemana tuh duit? Anggaran Jakarta ini 72 triliun. Itu pun banyak yang bocor. Kalau dibenahin bisa 100 triliun. Masa nyediain air bersih aja nggak bisa? Ya, pidato permintaan maaf Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini ditanggapi beragam. Salah satunya oleh Ketua DPP Bidang Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat. Jarod menilai permintaan maaf itu tidak ada kaitannya dengan Bursa DKI 1 dan meminta publik untuk memberikan waktu bagi Risma untuk menyelesaikan pekerjaannya sebagai Wali Kota Surabaya. Pidato permintaan maaf yang disampaikan Tri Risma hari ini beberapa waktu lalu sempat menjadi perhatian masyarakat. Meskipun Wali Kota Surabaya itu menampik permintaan maaf berkaitan dengan Pilkada DKI Jakarta, namun tak ayal hal itu membuat bursa pemilihan Gubernur DKI Jakarta kian memanas. Saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Tanggapan juga muncul dari Ketua DPP Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan PDI Perjuangan yang juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Petahana Jarod Saiful Hidayat. Jarod menyatakan permintaan maaf itu tidak ada kaitannya dengan Pilkada DKI. PDIP menurut Jarod memberikan ruang bagi Risma untuk menyelesaikan pekerjaannya sebagai Wali Kota Surabaya. Kabar yang menyebutkan bahwa Risma akan meninggalkan Surabaya dalam waktu dekat pun hanyalah kabar bohong semata. Nah itulah berita-berita yang masih simpang siur gitu ya, itu kemudian dimaknai lain. Oleh karena itu biarlah Bu Risma itu konsentrasi fokus bekerja di Surabaya. Jangan diganggu dengan berbagai macam informasi-informasi yang nggak benar. Akhirnya malah jadi repot, ya. Jadi hoak itu ya? Hoak banget, gitu loh ya. Sebelumnya, Tri Risma hari ini sempat dikabarkan berpamitan dari Surabaya dengan meminta maaf kepada jajaran Pemkot Surabaya. Namun belakangan permintaan maaf tersebut dikonfirmasi sebagai bagian dari halal bihalal di bulan Syawal. Hingga kini PDIP belum mengumumkan siapa pilihan calon usungannya. Rencananya PDIP baru akan mengumumkan siapa calon pilihan mereka di pertengahan hingga akhir Agustus ini, mengingat pendaftaran akan dibuka mulai 19 hingga 21 September 2016 mendatang. Tim TV One mengabarkan. Membangun masa depan bangsa ini dimulai dengan anak-anak kita. Provinsi dengan badan kepegawaian belum nyambung. Jadi kalau kita lihat di daerah-daerah sekarang kan masih banyak yang mau naik pangkat harus suruh fotokopi lagi berkasnya, ya kan? Badan sudah kerja 10 tahun, masa badan kepegawaiannya harus minta fotokopi lagi. Hal-hal seperti ini nggak boleh terjadi. DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama sekaligus bakal calon Gubernur DKI Jakarta Petahana menanggapi bahwa isu pengunduran diri dari Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini. Menurut Ahok, meski Risma ingin berkompetisi di Jakarta, dirinya tidak takut pada siapapun yang akan menjadi lawannya dalam Pilkada 2017 mendatang. Ahok mengatakan jika dirinya menjadi petahana Gubernur DKI Jakarta, tidak perlu takut pada siapapun yang akan menjadi gubernur. Ahok yakin kinerjanya selama ini untuk Jakarta dinilai baik. Namun demikian, Ahok menilai masyarakat juga harus cerdas memilih calon Gubernur DKI Jakarta nantinya. Ahok merasa senang ketika makin banyak para tokoh yang ingin menjadi Gubernur DKI Jakarta. Masyarakat Jakarta juga akan diuntungkan mempunyai kandidat yang banyak dengan kemampuan yang baik. Ahok menghimbau kepada warga Jakarta agar memilih Gubernur Jakarta nanti yang harus lebih baik dari Ahok agar Jakarta lebih maju. Nah, kalau jadi petahana juga sama.
Kamu nggak usah pusingin mau siapapun mau jadi gubernur. Lu santai aja. Selama kamu kerjanya benar, tinggal adu. Kalau asal masyarakat cerdas juga ya. Kan masih kalau nggak cerdas juga mau ngapain? Kalau masyarakatnya bisa pilih, kalau ada yang lebih baik dari saya, lebih terbukti dari saya, kamu pilih saya mah kamu bodoh. Kamu harus pilih orang yang lebih baik, lebih jujur, lebih transparan, sistemnya semua dari saya. Supaya Jakarta mungkin di tangan orang itu lebih cepat majunya daripada saya lebih lambat. Sama-sama pintar, sama-sama jujur juga mesti pilih yang lebih cepat dong. Ya, sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan program tax amnesty bukan upaya untuk menjebak pengusaha. Dengan program tersebut, pemerintah justru memberikan kesempatan bagi dunia usaha untuk mendapat keringanan dalam tunggakan pajaknya. Untuk memperlancar pelaksanaan program itu, Kementerian Keuangan mempercepat penyusunan instrumen peraturan terkait masuknya dana tax amnesty ke Indonesia. Menko mentargetkan aturan untuk tersebut dapat dikeluarkan pekan depan. Menko menambahkan program tax amnesty mendapat perhatian besar dari Presiden, terlihat dari gencarnya sosialisasi yang dilakukan Presiden Joko Widodo ke sejumlah kota besar dalam 2 bulan terakhir. Kan satu hal, another PNK seperti tadi instrumen untuk investasi, kami masih akan terus berkolaborasi dengan Bank Indonesia, OJK, dengan bursa supaya instrumen-instrumen yang memang akan dijadikan tempat untuk menggunakan atau menyalurkan dana-dana itu akan sudah siap dengan peraturan-peraturannya. Sekarang tim saya sedang kerja siang malam weekend gitu, semoga bisa keluar. Moga-moga beberapa hal bisa kita kerjakan dalam early minggu depan. Namun saya ingin sampaikan ya, yang mengenai investasi ini kan tidak perlu harus sekarang. Kalau Anda melakukan deklarasi, kemudian bayar tebusan, uang itu harus tinggal 3 tahun. Itu Anda menyaksikan News Update pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat, saya Wiki Adrian. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menegur 10 daerah yang lambat menggunakan APBD. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan teguran Presiden itu tidak untuk menyudutkan daerah atau provinsi tertentu. Sri Mulyani mengatakan apa yang disampaikan Presiden Jokowi dalam rapat koordinasi tim pengendali inflasi daerah kemarin soal penyerapan anggaran bukan untuk mempermalukan daerah tertentu. Yang menjelaskan teguran Presiden adalah untuk mengingatkan kepala daerah segera menggunakan transfer dana pemerintah pusat kepada daerah masing-masing untuk kepentingan rakyat. Dalam pernyataan kemarin, Jokowi mengatakan penyerapan APBD harus ditingkatkan untuk menggerakkan ekonomi daerah. Daerah yang memang tamu-tamu Bapak dari daerah, ada nggak tamu partai politik, Pak? Jangan-jangan sudah mulai ada nih, Pak, sudah melirik-lirik Bapak. Ada beberapa pengurus partai politik datang ke rumah, ngobrol, ya kan, macam-macam, dari macam-macam partai. Karena saya kan temannya banyak banget, Caca, dari segala lingkungan. Iya. Oke, kalau misalnya nih, Pak, Bapak melihat sekarang dan harapan Bapak ke depannya, apa sih, Pak? Kalau saya sih lihatnya begini, Jakarta ini kotanya sebetulnya sangat potensial. Gubernur yang saya kagumi, sahabat senior, adalah Bang Ali. Pada waktu itu Jakarta nggak ada duit, tapi dia bisa bikin taman-taman bagus, bisa bikin gelanggang remaja bagus-bagus, bisa bikin kolam renang, bisa tata Jakarta. Padahal waktu itu nggak ada uang Jakarta. Sekarang uang Pemda itu banyak sekali. Ratusan kali zaman Bang Ali. Tapi yang rakyat dapatkan di Jakarta itu nyaris sedikit sekali. Caca, kalau kamu jalan di kampung-kampung Jakarta, kamu lihat rakyat biasa mesti beli air bersih lebih mahal dari orang kota. Ini nggak benar, Caca. Kampung-kampungnya padat, kumuh. Zaman Bang Ali ada kampung improvement project. Kemana tuh duit? Anggaran Jakarta ini 72 triliun. Itu pun banyak yang bocor. Kalau dibenahin bisa 100 triliun. Masa nyediain air bersih aja nggak bisa?
Ya, pidato permintaan maaf Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini ditanggapi beragam. Salah satunya oleh Ketua DPP Bidang Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat. Jarod menilai permintaan maaf itu tidak ada kaitannya dengan Bursa DKI 1 dan meminta publik untuk memberikan waktu bagi Risma untuk menyelesaikan pekerjaannya sebagai Wali Kota Surabaya. Ahmad Dhani beserta beberapa tokoh lainnya mendeklarasikan dukungan kepada Rizal Ramli dan Sandiaga Uno untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta. Ahmad Dhani mendeklarasikan dukungannya kepada Rizal Ramli dan Sandiaga Uno dengan sebutan orang kita. Pentolan grup band Dewa 19 ini mengatakan bahwa Rizal Ramli dan Sandiaga Uno memiliki kriteria yang baik, yaitu membela kepentingan rakyat dan tidak setuju atas kebijakan pemerintah yang tidak pro kepada rakyat. Rencananya orang kita akan melakukan pendekatan ke beberapa partai politik untuk memberikan aspirasinya dan mencari dukungan kepada partai politik untuk mengusung Sandiaga Uno dan Rizal Ramli dalam Pilkada DKI. Itu orang kita di sini mendeklarasikan Rizal Ramli dan Sandiaga Uno berpasangan untuk membela rakyat dan tidak ada sangkut pautnya dengan pengembang. Saya yakin dua pasangan ini adalah pasangan yang tidak bersentuhan dengan pengembang. Ya, sejumlah organisasi kemasyarakatan menyatakan mendukung mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli mendapat untuk maju menjadi calon Gubernur DKI Jakarta 2017. Namun Rizal mengatakan belum memiliki keinginan untuk menjadi penantang sang petahana Basuki Cahayapurnama. Tadi ya saya sempat dapat kabar nih Pak, nama Bapak salah satunya sudah mulai sering nih disebutkan untuk maju DKI 1. Gimana nih Pak? Belum kepikiran. Kenapa belum kepikiran? Bapak sudah mengurusi negara, pastinya ngurusi DKI Jakarta Bapak juga bisa. Belum kepikiran Caca, ya kan. Memang sejak saya berhenti dari kabinet, saya juga kaget dan terharu. Banyak sekali rakyat biasa, tokoh-tokoh masyarakat datang ke rumah, ke kantor, nggak berhenti-berhenti. Ada yang sampai jam 10 malam. Memiliki penerimaan sangat banyak, terutama dari dana bagi hasil. Mereka itu tidak harus menghabiskan seluruh anggarannya, sama seperti daerah-daerah negara kaya di dunia yang kaya natural resource. Kalau Anda punya natural resource pas harganya tinggi, itu bisa di-save atau ditabung. Jadi saya tidak mengatakan kita menyalahkan atau dalam hal ini mempermalukan, tidak. Tapi pada hari ini kalau bagi daerah kan Bapak Presiden kemarin menyampaikan sangat spesifik. Ada daerah yang sebetulnya dari sisi APBD-nya maupun dari produk domestik bruto atau ekonomi daerahnya itu size-nya sangat kecil. Dan tidak ada pihak swasta yang cukup untuk menciptakan kegiatan ekonomi. Jadi APBD itu peranannya penting sekali. Presiden Joko Widodo meminta Menpan RB untuk mengkaji penghematan anggaran operasional di kalangan PNS. Menpan Asman Abnur berencana untuk membuat kinerja pelayanan PNS setara dengan kerja pegawai swasta. Asman diminta mengkaji pemborosan biaya operasional yang terjadi di institusi. Tidak ada lagi nanti pemborosan di dalam tata kelola pemerintahan ini. Contohnya masing-masing departemen kan sekarang punya tempat pelatihan, badan pelatihan tersendiri sendiri. Nah sekarang tempat pelatihan itu ada dipakai, ada yang enggak. Nah ini yang akan disatukan, penggunaannya dikaji betul, mana yang betul-betul berguna, mana yang enggak. Ada juga yang tempat pelatihannya cuma 1 tahun dipakai 1 kali, 2 kali. Nah sementara itu kan pemborosan yang luar biasa. Jadi hal-hal seperti ini salah satu contoh, banyak lagi yang lain. Jadi nantinya pelatihan bagi PNS itu akan lebih sering lagi? Gitu ya? Ya lebih simpel lah ya. Dan tempat-tempat pelatihan masing-masing kementerian itu, ya mungkin gedung-gedungnya juga mungkin jadi terkoneksi satu sama lain. Nah, itu salah satunya. Ya. Kalau yang soal PNS sendiri ada maksudnya ya moratorium misalkan? Masih belum ya, nanti masih dalam rangka pendataan secara detail, terutama data-data kepegawaian ya, yang antara pemerintah kabupaten kota dengan satu provinsinya belum nyambung.
antara